Pasukan Hizbullah menyatakan bahwa serangan mereka tepat mengenai sasaran. Diketahui sekutu Hamas itu menargetkan pangkalan Mitat dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Pada Kamis 23 November 2023, mereka menyasar posisi militer dan peralatan Israel. Diketahui lokasinya berada di sekitar pangkalan militer Al-Rahab. Dikutip dari Pars Today, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan 2 rudal Borkan. Hizbullah menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan. Pasukan yang juga sekutu militan Hamas ini menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan. Serangan demi serangan gencar dilakukan setiap harinya. Perlawanan itu berlangsung seiring dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun serangan Hizbullah itu pun turut mengundang pembalasan dari pihak Israel. Pasukan Zionis itu kemudian melakukan serangan balik ke wilayah Lebanon, tempat Hizbullah berada. Selama beberapa hari terakhir, pasukan Israel menargetkan perbatasan Lebanon. Israel juga menghujani Lebanon dengan serangan artileri bertubi-tubi. Israel dan Hamas dikabarkan sepakat soal adanya pertukaran sandera dan gencatan senjata selama 4 hari. Namun Direktur Keamanan Nasional Israel mengatakan bahwa sandera tidak akan dibebaskan sebelum hari Jumat 24 November besok. Adapun jumlah sandera Hamas yang berada di Gaza diperkirakan sekitar 240 orang. 240 sandera Hamas yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober itu mencakup warga sipil dan tentara IDF. Tampang tentara IDF yang menjadi tahanan Hamas turut beredar di X. Sementara Israel sendiri merilis 40 tampang sandera Hamas yang sebagian besar merupakan anak-anak. Sebagaimana diketahui dalam perjanjian pembebasan tahanan, 50 sandera akan dibebaskan dan terbagi dalam beberapa kelompok. Pembebasan ini akan diikuti dengan adanya gencatan senjata selama 4 hari. Namun perjanjian ini ditunda hingga besok Jumat. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya pada Rabu 22 November malam. Ia menjelaskan kepada wartawan mengenai penundaan tersebut dengan mengatakan bahwa bertentangan dengan apa yang dipahami sebelumnya di Yerusalem. Penundaan ini menjadi pukulan bagi keluarga sandera yang ingin segera bertemu dengan anak pasangan atau saudara mereka. Tentara Israel masih gencar meluncurkan serangan di wilayah Gaza. Namun dalam perang darat di Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF rupanya kerap melakukan kesalahan fatal. Pasalnya IDF kerap gagal mengidentifikasikan musuh hingga membuat tank-tank tempurnya menembaki tentaranya sendiri. Dilansir dari serambinews.com, hal itu terkuak dari laporan IDF yang sudah melakukan serangan darat. Laporan itu pun membuktikan bahwa kota Gaza di Palestina menjadi mimpi buruk IDF karena perang perkotaan yang sulit. Selain karena data yang menunjukkan banyaknya tentara Israel yang tewas, sebuah laporan menunjukkan penyebab kematian tentara Israel di Gaza juga disebabkan oleh friendly fire. Friendly fire ini merupakan serangan dari pasukan militer terhadap pasukannya sendiri yang disangka target saat pertempuran terjadi. Dilansir dari memo, militer Israel juga mengakui kalau sejak awal serangan darat di jalur Gaza memanglah sulit. Bahkan ia melanjutkan ada beberapa kasus di mana tentara terbunuh oleh friendly fire. Situasi friendly fire ini lazimnya terjadi karena tidak ada atau kurangnya koordinasi antar pasukan di divisi yang berbeda. Yaman mengakui bahwa pasukannya telah menghancurkan militer Israel dengan rudal jelajah. Dalam pernyataannya, Yaman mengakui kekuatan rudal itu berkat pertolongan dari Tuhan untuk melenyapkan musuh. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Yahya Saree. Adapun pernyataan itu disampaikan Saree melalui akun X pada Rabu 22 November. Saree pun mengakui bahwa Yaman telah meluncurkan serangan rudal ke Israel pada Rabu. Sejumlah rudal jelajah itu menargetkan
sebagai sasaran militer Israel di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Salah satu wilayah yang menjadi target rudal Yaman adalah al-Rasras. Dalam cuitannya, Sare menyebut kekuatan rudal Yaman berkat bantuan Tuhan. Selesai serangan rudal tersebut, Sare menegaskan angkatan bersenjata Yaman tidak akan berhenti dalam agresinya. Namun serangan ke Israel akan berhenti jika Zionis tak lagi menyerang Gaza. Yaman menjadi salah satu yang gencar mendukung Palestina dalam perangnya dengan Israel. Bahkan pada pekan lalu, Yaman telah membajak kapal Israel di Laut Merah. Kelompok militan Hizbullah dari Lebanon berduka atas meninggalnya 5 pejuangnya akibat dibom Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 22 November kemarin. Kelompok militan yang didukung Iran tersebut juga merilis identitas para pejuangnya yang tewas. Dilaporkan Al-Mayadin, Abbas Arad, putra pentolan Hizbullah Muhammad Arad, turut menjadi korban tewas dalam serangan terbaru Israel di Lebanon. Abbas tewas dalam serangan Israel di rumah Beit Yahun. Hizbullah juga merilis foto Abbas Arad di akun sosial media X. Kelompok perlawanan juga berduka atas Khalil Jawad Sheihimi dari kota Markaba. Demikian pula Israel menewaskan Ahmed Hassan Mustafa dari kota Hula di Lebanon Selatan. Dua pejuang lainnya adalah Muhammad Hassan Ahmed Sheri dari kota Hirbetzel dan Basam Ali Kanjo dari kota Sahra di Lebanon Selatan. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengakui telah menyerang infrastruktur Hizbullah di Lebanon, jet tempur dan pesawat IDF menghancurkan sel yang berusaha meluncurkan roket ke Israel. Adapun serangan ini terjadi setelah Tel Aviv menyetujui gencatan senjata dengan Hamas selama 4 hari. Namun penerapan gencatan senjata dan pembebasan sandera oleh Hamas mengalami penundaan hingga setidaknya besok Jumat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.